Nah, menurut Sigmund Freud ini, kejadian tersebut itu bukan cuma kesalahan acak biasa atau bukan cuma kebetulan, tapi menurut beliau itu fenomena kayak gitu itu ada proses mental di baliknya. Lu pernah gak sih ngalamin, lu tuh pengen ngomong A, tapi yang keluar malah B? Atau tiba-tiba lu tuh lupa sama momen-momen pas lu lagi main sama temen lu lah. Nah, hal kayak gini itu sebenarnya sering banget dianggap sepele. Ya, orang-orang bakal bilang paling cuma lupa biasa, atau mungkin ya hal kecil lah disering diremehin intinya lah. Tapi, Sigmund Freud selaku bapak psikoanalisis dunia itu punya pandangan yang berbeda. Nah, menurut Sigmund Freud ini, kejadian tersebut itu bukan cuma kesalahan acak biasa atau bukan cuma kebetulan, tapi menurut beliau itu fenomena kayak gitu itu ada proses mental di baliknya. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Umum Psikoanalisis, Sigmund Freud itu membahas tuntas kenapa kita bisa sampai salah ngomong atau bahkan kita bisa lupa sama momen-momen tertentu. Nah, Sigmund Freud itu nyebut fenomena itu sebagai tindakan kesalahan, atau dalam bahasa Jermannya itu Verletzung. Ya, gue nggak tahu lah gimana cara bacanya itu. Menurut Sigmund Freud, tindakan kesalahan ini bisa terjadi karena adanya dorongan dari alam bawah sadar kita yang berusaha untuk menerobos keluar tanpa kita sadari. Jadi pas kita lagi ngomong, tiba-tiba ada dalam tanda kutip penyusup yang berusaha untuk keluar tanpa kita sadari. Contoh nih, ada orang yang lagi pengen pidato buat menyuksesin sebuah kampanye. Nah, pas pidato itu di kepalanya tuh udah pengen ngomong, kami akan mendukung kampanye ini. Tapi pas dia ngomong, itu yang keluar malah, kami akan mendukung kampanye ini. Nah, mungkin orang-orang lain yang mendengar itu bakal kira, oh mungkin keseleo lidah biasa atau ya mungkin salah ngomong biasa lah. Tapi kalau Sigmund Freud yang dengar, itu bukan cuma hal sepele. Sigmund Freud bakal ngelihat bahwa si yang pidato itu secara tidak sadar itu sebenarnya pengen kampanye itu gagal, nggak pengen kampanye itu berhasil dengan alasan yang tidak diketahui gitu. Selain salah ngomong, itu ada juga yang namanya lupa kesan. Nah, lupa kesan ini sebenarnya sering terjadi sama kita nih tanpa kita sadari. Biasanya itu karena ada memori-memori yang menurut kita itu ya bikin kita risih atau bikin kita nggak nyaman lah. Nah, secara alam bawah sadar kita itu secara tanpa kita sadari itu berusaha untuk menghapus memori-memori itu biar kita tuh nggak stres. Gue kasih contoh nih, ada dua orang sahabat nih, si A sama si B. Nah, mereka itu kemana-mana bareng, mabar bareng, terus main biliar bareng, terus makan bareng, kuliah bareng, ya kemana-mana bareng lah. Mereka kayak biji lah mereka lah. Suatu ketika si B ini itu melakukan sebuah tindakan yang bikin si A ini benci banget sama si B. Nah, lama-kelamaan si A ini bakal ngelupain momen-momen kebersamaan mereka. Bukan karena memori itu nggak penting, bukan. Justru karena terlalu penting, sehingga kalau ditampilkan kembali di dalam otak, itu takutnya memunculkan emosi negatif. Nah, seakan-akan otak itu punya self defense tersendiri agar menjaga kestabilan mental kita lah, biar kita tuh nggak stres, pokoknya biar nggak memunculkan emosi negatif lah intinya. Nah, dan si Freud ini itu percaya kalau misalnya kesalahan-kesalahan yang gue bilang tadi itu adalah sebuah petunjuk untuk mengetahui keadaan alam bawah sadar kita. Nah, tapi Freud juga melakukan disclaimer kalau misalkan hal-hal yang dilakuin itu, yang kayak tadi yang gue sebutin itu, nggak selalu itu adalah petunjuk untuk ada keadaan alam bawah sadar. Bahkan menurut dia itu beberapa kasus itu memang benar-benar ya kecelakaan biasa gitu. Dan ya kayak misalkan salah ngomong itu mungkin ya memang karena dia lagi capek atau mungkin karena lagi ke distract otaknya sebagai macamnya gitu lah. Jadi ya memang nggak bisa 100% dan hanya ada di momen-momen tertentu aja gitu. Jadi gimana menurut kalian tentang teorinya Sigmund Freud ini? Apakah menurut kalian benar atau ya kalian malah pernah ngalamin sendiri? Tulis jawaban kalian di bawah kolom komentar ini. Seperti biasa kita jadiin kolom komentar itu tempat diskusi yang sehat. Gue pamit undur diri.